Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Oke, video kali ini kita akan membahas tentang mekanisme trading ya. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Dan beberapa masukan-masukan yang mungkin saya dapat di luar sana yang saya gabungkan menjadi satu ya. Oke, mekanisme trading itu gimana sih? Ya, mekanisme ya berhubungan dengan cara kita ya. Cara kita bagaimana? Mulai dari pertama membuat rencana ya, itu harus ada plan tradingnya bagaimana, mau trading berapa open posisi, mau berapa waktunya ya. Kemudian ya terkait rencana lah pokoknya, rencana kalian melakukan trading gitu ya. Kemudian belajar teori ya. Oh, ini saya khususkan juga untuk pemula ya, ini pemula. Pertama kalian harus punya rencana atau plan. Kemudian kalian belajar teori. Ini harus ya. Karena tanpa teori latihan ini mustahil ya, mustahil. Setelah kalian belajar teori, kalian praktek atau latihan. Dan ini persentasenya adalah teori. Kalau dari jangka waktu ya, teori ini memakan waktu sekitar 20% saja dan latihan ini akan 80%. Seperti itu ya. Karena teori ya sekedar teori aja. Kalian harus pahami di praktek dan latihan untuk membuktikan teori ini gitu. Dan memasukkannya ke dalam gaya trading kalian gitu ya. Karena antara saya dan orang lain itu tradingnya beda-beda. Tergantung lagi karakter orangnya gitu ya. Kemudian dari praktek atau latihan ini kalian akan memasukkan hasil atau feedback. Oke, ini pemula, ini praktek latihan ya. Kalau untuk yang udah trading real di real account ya, di account yang real, kalian juga akan ini trading, bukan praktek latihan lagi, tapi trading ya. Dan kalian tetap akan mendapatkan masukan atau hasil atau feedback. Apakah positif, apakah negatif? Ya, apakah di atas 60% atau di bawah 60% atau 50-50. Apa yang kurang itu diperbaiki ya. Atau mungkin mendapatkan masukan-masukan baru tentang teknik-teknik baru ya. Tentang pengalaman-pengalaman baru bagi yang udah di real account ya. Kalau di pemula ini masih praktek dan latihan. Kemudian ini akan 1 2 3 ini akan dilakukan pengulangan ya. Ini adalah repetition atau pengulangan. Pengulangan ini adalah tidak tentu ya. Ini bisa terus-menerus. Pokoknya dia akan sampai menghasilkan ini. Target winning ratio, bukan rasion ya. Ini saya perbaiki dulu. Target winning ratio minimal. Minimal, ini saya tingkatkan minimalnya. Karena persentase ya. Minimal 66% konsistensi dalam payout 82%. Ini di binary ya. Ini di binary, kalau di forex terserah kalian bisa hitung sendiri karena di forex biasanya resikonya lebih rendah karena persentasenya mengandalkan pips ya. Jadi kalian harus perbandingan antara 1:2, 1:3, 1 loss, 2 profit, 1 loss, 3 profit. Itu di forex seperti itu. Nah, di binary ini mesti harus 66% konsisten dan payoutnya harus ada di 82%. Karena di sini payoutnya lebih kecil dari modal ya. Modal $1 kalian profit cuma dapat 0,82 atau 0,9 ya. Jadi secara rasio persentase itu masih rugi. Tapi kalau sudah bisa konsisten itu bisa profit ya. Gitu. Harus 66%. Caranya gimana ya? Ya hitung aja. Jumlah trade-nya berapa? Kalau 3 ya. Berarti kalian harus loss cuma 1. Karena 1:3 kan 1/3 kan sama dengan
Kok 1/3 ya? 2/3 ya, karena lossnya cuma 1, 2/3. Jadi 20 bagi 3 kan hasilnya 6,6 ya, 66% gitu. Kalau dipersentasekan. Ya dengan 66% kalau konsisten setiap minggu ya. Usahakan ini hitungnya mingguan aja ya. Konsistensinya ini mingguan aja untuk mendapatkan feedback. Kalau feedbacknya udah 66%, minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalian terus berada di range ini ya, maka kalian sudah masuk di profit konsisten gitu. Kalau di sini masih 66%, 50%, 66%, 50%, berarti ini masih perlu ditingkatkan lagi dalam latihan ya. Dalam demo account ya, ini harus ditingkatkan lagi sampai benar-benar 66, 66, 70, 80, 66, 70, 80 gitu ya. Dan ini harus diulangi terus sampai menghasilkan konsisten ini. Kalau kalian konsisten mengulangi, kalian mau berubah, mau mendengarkan feedback ya. Feedback ini terkait apa kekurangan kalian ya. Karena di praktek dan teori ini tentunya kalian mengalami melakukan konsistensi juga. Praktek latihan harus konsistensi di sana ya, karena berapa trade-nya gitu. Kalau 3 trade ya seminggu harus 3 trade ya gitu. Misalkan contoh 1 hari 3 trade, berarti hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari Jumat ya, Senin sampai Jumat, karena itu pergerakannya marketnya aktif. Kalau Sabtu Minggu kan OTC, kecuali kripto ya. Nah, artinya kalau 3 trade per hari ya udah 15 trade dalam 5 hari, dalam 1 minggu. Kalian lihat feedbacknya, apa kalian yang kurang di sana? Apakah kalian tidak save entry? Apa kalian salah menganalisa market, salah formasi candlestick dan lain sebagainya? Nah, kalian catat itu. Nanti dalam 1 minggu kalian akan dapat statistiknya ya. Mana yang paling besar berpengaruh dalam loss. Kalian harus fokus dalam hal itu untuk di minggu selanjutnya. Yang lainnya abaikan aja dulu, fokus di satu itu. Dan kalau itu udah nggak kalian lakukan, kalian masih loss, berarti ada faktor lain yang harus diperbaiki. Ya, jadi gitu ya, perbaiki satu demi satu demi satu demi satu. Itulah kenapa pengulangan ini akan memerlukan waktu tahunan ya. Saya katakan tahunan, minimal sekali kalau memang belajarnya giat sekali ya. Belajarnya giat, tekun, itu minimal 2 tahun ya. 2 tahun kalau di binary. Itu teman-teman ya. Karena ini berdasarkan pengalaman saya. Oke, kemudian ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga, ini terkait mekanisme harian ya. Itu kan tadi mekanisme trading untuk pemula. Kalau untuk yang udah lama trading ya, atau udah trading di real account ya, sama juga sih, cuma trading feedback gitu aja. Kemudian ini mekanisme hariannya seperti ini ya. Bisa dikatakan tentukan jumlah trade per hari berapa, maksimal 5 open posisi ya. Bagi pemula maksimal 5 open posisi. Nggak usah open posisinya 20, 30, 100, nggak usah ya. Maksimal 5 open posisi dalam 1 hari. Ini tidak boleh dilanggar, harus ditepati. Karena kalau dilanggar berarti sudah melanggar peraturan gitu ya. Kemudian batasi waktu trading maksimal hanya 20 menit ya. Pokoknya kan kalau kalian latihan di akun demo ya, pokoknya di dalam 25 menit ini ya kalian lakukan open posisi 5 kali, entah di menit keberapa ya, pokoknya harus 5 open posisi. Seperti itu. Kemudian tentukan waktu trading, contohnya jam 5. Karena kan London sesi di Indonesia sekitar jam 5 sampai jam 8 atau jam 9 itu ya. Sesuaikan dengan jadwal Anda. Ini juga sesuaikan dengan jadwal kalian. Kalau nggak bisa sesi London ya ambil sesi Asia. Kalau sesi New York saya nggak sarankan, kenapa? Karena kebiasaan kita tidur ya. Kalau
Kalau jam tidur trading ya otak udah tidur ya gitu. Kemudian dan itu nggak baik ya. Kemudian rentang jam 5 sore sampai jam 9 malam sesi London. Kemudian dari trade ini 5 open posisi ini kalian ambil screenshot. Baik itu profit atau loss, nggak usah dipikirkan ya. Kalau gunakan real account, gunakan $1 saja kalau untuk latihan. Kemudian profitnya, lossnya ini hitung rasio profitnya, lossnya berapa ya. Jadi harian kalian hitung rasio, nanti kumpulkan dalam mingguan kalian dapat rasio mingguan gitu ya. Kemudian buat catatan Excel atau catatan lain, catat setiap entry ini, entry open posisi pertama, trennya bagaimana, tren besarnya, tren kecilnya bagaimana, momentumnya bagaimana, pola candle bagaimana, ekor atau wicknya bagaimana, closing price bagaimana, pola candle bagaimana ya. Kalian kombinasikan itu di dalam Excel, kemudian cari tahu kenapa Anda profit atau Anda loss. Anda harus tahu alasannya. Nah, yang menjadi problem, Anda harus tahu alasannya, Anda harus paham market ya. Dan inilah kenapa Anda pertama harus belajar ebook ya. Ini kenapa harus Anda belajar ebook dulu dari awal. Karena biar Anda bisa menentukan sendiri kesalahan kalian di mana dan kenapa kalian profit ya. Kalian harus bisa menentukan mana trade yang baik, yang profit, dan mana trade yang baik, yang loss ya. Karena ada trade yang memang udah benar ya, memang baik tapi dia masih loss, itu ada. Jadi pada intinya di sini kalian harus bisa mengidentifikasi mana trade yang baik, mana trade yang buruk ya. Karena trade yang buruk nggak boleh dilakukan. Karena kalau trade buruk dilakukan, habitnya akan buruk terus ya. Itu. Nah, untuk tahu alasan tentunya Anda harus tahu konsep, Anda punya konsep, Anda sudah belajar itu pada intinya ya. Dan ini bisa dipelajari di ebook ya untuk lebih cepat, biar kalian lebih cepat paham. Nanti kalau udah paham kalian bisa gali sendiri ini untuk menyesuaikan dengan style trading kalian ya. Gaya trading, waktu trading itu harus kalian sesuaikan. Dan untuk itu kalian harus mengadaptasi di sini. Oke. Ini lakukan setiap hari Senin sampai Jumat ya, tentu saja karena Sabtu Minggu biasanya market OTC nggak bagus ya, karena itu bukan real market. Kecuali kripto ya, mungkin bisa di kripto, mungkin bisa. Kemudian di hari Sabtu Anda review ya Excel tersebut ya. Jadi data ini, statistik yang kalian buat, kalian review, Anda akan tahu secara statistik secara umum kelemahan Anda, di mana Anda kurang yang menyebabkan loss. Jadikan sebagai feedback ya. Lalu fokus dalam perbaikan hal itu satu persatu. Ini bisa dicapai melalui latihan yang rutin ya. Jadi nggak bisa sekali dua kali. Rutin ya, konsisten. Karena itulah Anda profit konsisten. Kenapa? Karena Anda konsisten. Kemudian latihan akan menghasilkan trial and error ya, tentu saja. Melalui feedback Anda harus merubah gaya trading Anda. Ya. Yang pertama buruk harus dirubah, dihilangkan satu-satu ke arah yang lebih baik. Kalau tidak, Anda akan loss terus-menerus sampai kiamat ya. Ini cuma sekedar bercanda aja ya. Ya mungkin aja kalau loss terus-terusan kan nggak mungkin, Anda pasti berhenti ya. Karena kalian udah loss terus gitu. Jika kalian tidak mau berubah, oke, tentu kalian tidak mau berubah ya loss. Kalau mau berubah ya bisa jadi ke arah profit konsisten. Karena arahnya ini akan menciptakan garis yang seperti ini. Nggak mungkin seperti ini. Kalau garis ini kan sudah dibahas di Dunning-Kruger, dia ini akan berdampak buruk, ranging ya. Kalian harus trending. Oke, so let's do it. Take action and get it done. Ya, gitu ya. Catatan, patuhi jam trading tepat waktu, jumlah trade tidak boleh lebih dan kurang dari kesepakatan. Analisa harus selesai semua dan bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya ya kalian mengerti analisa itu bagaimana. Kalian mengerti apa yang Anda analisa, Anda mengerti kenapa Anda loss dan Anda profit.
Kemudian lakukan dengan sungguh-sungguh, beri nilai pada kegiatan ini bahwa ini penting ya. Ya ini kembali lagi ke tanggung jawab ya. Kalau kalian nggak memberikan nilai ya berarti kalian nggak bertanggung jawab. Dan ini kalau nggak ada tanggung jawab ya sia-sia aja. Itu. Walaupun kalian lakukan ya sia-sia. Dan ini dilakukan repeat sampai konsisten ya. Oke, target kita adalah profit konsisten ya. Profit konsisten akan mengiringi status sebagai pro ya. Jadi nggak usah pro trader ya. Profit konsisten aja targetnya. Oke, itu teman-teman. Mungkin pembahasan yang bisa menjadi gambaran buat kalian bagaimana merencanakan mekanisme trading untuk pemula ya. Gitu. Baik pemula maupun yang udah lama trading tetapi masih membutuhkan masukan dan gambaran bagaimana trading bagaimana mekanisme yang benar ya. Tentunya kalau kalian menonton video ini ya saya jamin kalian masih dalam proses belajar. Oke teman-teman, itu dia pembahasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.